Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Salmi Arfi Nabila dari jurusan Tadris Matematika semester 4 kelas E di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat alat peraga jembatan kubus. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari alat peraga jembatan kubus dan juga materi yang terkait dengan alat peraga jembatan kubus, yaitu tentang kubus dan balok. Baik, langsung saja yuk kita simak penjelasannya. Pengertian alat peraga jembatan kubus. Alat peraga yaitu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga untuk membantu guru dalam menjelaskan dan mewujudkan konsep pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk berpikir menggunakan benda-benda yang konkret. Alat peraga jembatan kubus ini digunakan sebagai media pembelajaran matematika untuk membantu siswa dalam menghitung volume balok dari dua kubus yang disatukan. Jika disatukan secara horizontal itu membuktikan panjang jembatan sama dengan 2 kali panjang kubus atau biasa kita sebut sebagai sisi. Pada alat peraga kali ini yaitu menggabungkan dua buah kubus menjadi satu buah balok secara horizontal menyerupai sebuah jembatan. Oleh karena itu, nama alat peraga ini dinamakan jembatan kubus. Slide selanjutnya yaitu mengenai materi yang terkait dengan alat peraga jembatan kubus. Materi yang pertama yaitu mengenai kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Unsur-unsurnya ada 6, meliputi yang pertama ada titik sudut, yang kedua ada rusuk, yang ketiga ada sisi atau bidang, yang keempat ada diagonal bidang, yang kelima ada diagonal ruang, dan yang terakhir yaitu ada bidang diagonal. Selanjutnya sifat-sifat kubus. Yang pertama, bangun ruang kubus memiliki 6 bidang sisi yang sama ukurannya. Sisi-sisi kubus itu terdiri dari bangun datar persegi atau segi 4. Sifat yang kedua, bangun ruang kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk bangun ruang adalah pertemuan dari dua sisi yang menyusunnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu bangun ruang kubus memiliki 8 titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dari beberapa rusuk. Selanjutnya masih di materi kubus, yaitu ada jaring-jaring. Jaring-jaring kubus dapat dilihat dalam PPT ini. Selanjutnya ada luas permukaan. Rumus luas permukaan kubus yaitu 6 dikali R dikali R sama dengan 6R kuadrat, atau dengan kata lain kita bisa menyimbolkan dengan huruf S yaitu sisi. Untuk keterangannya, LP adalah luas permukaan kubus dan R adalah ukuran panjang rusuk kubus. Jika ingin menyimbolkan dengan S, maka S adalah sisi kubus. Kemudian rumus volume kubus yaitu R dikali R dikali R sama dengan R kubik. Untuk keterangannya, V adalah volume kubus dan R adalah ukuran panjang rusuk kubus. Slide selanjutnya yaitu materi yang kedua yang terkait dengan alat peraga jembatan kubus yaitu balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang saling berhadapan. Unsur-unsur balok sama dengan unsur-unsur kubus yaitu ada 6, ada titik sudut, rusuk, sisi atau bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Selanjutnya sifat-sifat balok. Yang pertama, bangun ruang balok memiliki 6 bidang sisi yang berbeda ukurannya, tetapi setiap sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sifat yang kedua yaitu bangun ruang balok memiliki 12 rusuk, tetapi tidak sama panjang. Ada 3 kelompok rusuk yang masing-masing terdiri dari 4 rusuk yang sama panjang. Kemudian sifat yang ketiga yaitu bangun ruang balok
memiliki 8 titik sudut. Slide selanjutnya, materinya masih mengenai balok, yaitu ada jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok dapat dilihat pada PPT pada video ini. Selanjutnya ada luas permukaan balok, yaitu 2 dikali PL tambah LT ditambah PT. Dan volumenya yaitu ada P dikali L dikali T. Untuk keterangannya, untuk LP sama dengan luas permukaan balok, untuk V sama dengan volume balok, P adalah panjang balok, L adalah lebar balok, dan T adalah tinggi balok. Langkah pertama dari proses pembuatan alat peraga jembatan kubus ini yaitu kita ukur terlebih dahulu pada akriliknya dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tingginya 10 cm. Kemudian jika sudah diukur, lalu kita mulai memotongnya menggunakan cutter dan juga penggaris agar lebih rapi. Ulangi cara yang sama untuk membuat sisi lainnya. Kemudian kita beri lem Korea untuk menggabungkan balok yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk memudahkan dalam penggabungan, kita berikan solatip agar mudah menempel. Kita copot terlebih dahulu kertasnya atau plastik yang menempel pada akrilik agar lebih rapih terlihatnya. Selanjutnya kita langsung menempelkan pada balok yang sudah diberi lem. Jika sudah, kita tempelkan solatipnya, kemudian rapihkan. Jika sudah menempel baloknya, kita berikan penyiku atau siku pada tiap sisi balok untuk memperkuat baloknya. Jika sudah diberi penyiku, selanjutnya lepaskan kertas pada keempat sisi balok sehingga akrilik terlihat warna aslinya. Inilah akhir dari cara pembuatan balok. Selanjutnya yaitu cara membuat kubus dari kardus. Langkah pertama untuk membuat kubus yaitu kita ukur terlebih dahulu sepanjang 10 cm. Setelah itu kita gunting sketsa yang telah kita buat sehingga nanti akan mendapatkan 12 sisi. Karena di sini kita akan membuat 2 buah kubus. Setelah itu kita berikan selotip untuk menggabungkan dari masing-masing sisi tersebut. Setelah jadi kita beri hiasan luarnya itu menggunakan kapas lipat berwarna agar terlihat lebih rapi. Penggunaan alat peraga jembatan kubus. Pada kali ini ada 5 penggunaan alat peraga jembatan kubus. Yang pertama, untuk menentukan volume kubus. Yang kedua, untuk menentukan volume balok. Yang ketiga, untuk memahami volume balok dari 2 buah kubus yang disatukan secara horizontal. Kemudian yang keempat, untuk menentukan panjang balok bahwa 2 kalinya dari panjang kubus, dikarenakan disatukan secara horizontal. Jika ingin dibuktikan secara vertikal, maka tinggi balok sama dengan 2 kalinya dari tinggi kubus. Kemudian yang kelima,
untuk membuktikan 2 volume kubus sama dengan 1 volume balok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari alat peraga jembatan kubus. Nah, ini dia contohnya teman-teman, alat peraga jembatan kubus. Disebut jembatan kubus karena saya menggabungkannya secara horizontal. Dan tujuan dari penggunaan alat peraga jembatan kubus ini adalah untuk membuktikan bahwa 2 volume kubus sama dengan 1 volume balok. Dan ini juga untuk mengetahui bagaimana sih konsep untuk penggabungan volume 2 bangun ruang ketika disatukan menjadi 1 bangun ruang. Pada alat peraga jembatan kubus ini, saya membuat panjang baloknya yaitu sepanjang 20 cm dengan panjang sisi kubusnya yaitu 10 cm. Jadi, untuk menentukan panjang baloknya itu sama dengan 2 kalinya panjang kubus karena disatukan secara horizontal. Nah, untuk pembuktiannya di sini sisinya adalah 10 cm. Jadi, volume kubus sama dengan sisi dikali sisi sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 cm3. Karena kubus ada 2, jadi 2 dikali 1000 sama dengan 2000 cm3. Selanjutnya, untuk volume balok itu panjangnya 2 kali dari sisi kubus, yang artinya panjang dikali lebar dikali tinggi, panjangnya 20, tingginya 10, dan lebarnya juga 10. Jadi, volume dari balok adalah 2000 cm3. Dan ini membuktikan bahwa rumus dari 2 kalinya kubus sama dengan 1 kalinya volume balok. Slide selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari alat peraga jembatan kubus. Untuk kelebihannya, yang pertama, membuat siswa lebih paham dengan materi yang telah dijelaskan oleh guru. Pada contoh kali ini, materi yang dijelaskan yaitu mengenai kubus dan balok. Kelebihan yang kedua yaitu mengajar akan lebih bervariasi agar siswa tidak mudah bosan. Kemudian adapun kekurangannya, yang pertama, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang kedua, perlu kesediaan berkorban secara material. Kemudian yang ketiga, mengajar memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya, Salmi Arfi Nabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.